Perkenalkan, saya Kezia Natalia Wongka dengan NPM 2217051034 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang reduksi jumlah stage pada finite stage automata untuk tugas dari mata kuliah teori bahasa dan automata. Nah, reduksi jumlah stage pada FSA. Untuk suatu bahasa reguler, kemungkinan ada sejumlah deterministik finite automata yang dapat menerimanya. Perbedaannya hanyalah jumlah stage yang dimiliki automata-automata yang saling ekuivalen tersebut. Tentu saja, dengan alasan kepraktisan, kita memilih automata dengan jumlah stage yang lebih sedikit. Sasaran kita di sini adalah mengurangi jumlah stage dari suatu finite stage automata dengan tidak mengurangi kemampuannya semula untuk menerima suatu bahasa. Ada dua buah istilah baru yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada distinguishable yang berarti dapat dibedakan, dan yang kedua ada distinguishable yang berarti tidak dapat dibedakan. Nah, contoh penyederhanaan dari DFA sendiri. Nah, contohnya itu kita ada seperti ini, diagram transisinya. Terus ada langkah-langkah penyederhanaannya. Yang pertama itu mengidentifikasi setiap kombinasi stage yang mungkin. Nah, kombinasi stage yang mungkin itu dari gambar ini itu adalah seperti ini yang sudah saya bikin. Jadi ada Q0 yang Q1, Q0 yang Q2, Q0 Q3, Q0 Q4, Q1 Q2, Q1 Q3, Q1 Q4, Q2 Q3, Q2 Q4, dan Q3 Q4. Nah, selanjutnya itu kita cari stage yang berpasangan dengan stage akhir atau Q4. Nah, itu tuh merupakan di stage yang berpasangan dengan stage akhir itu merupakan stage yang distinguishable. Nah, di sini itu yang distinguishable itu Q0 yang berpasangan dengan Q4, terus Q1 dengan Q4, dan Q2 dan Q2 Q4, dan Q3 dan Q4. Nah, selanjutnya itu untuk pasangan stage yang lain, jika masing-masing stage mendapat input yang sama, maka bila satu stage mencapai stage akhir dan yang lain tidak mencapai stage akhir, maka dikatakan distinguishable. Nah, untuk Q0, Q1 itu bisa kita lihat di sini. Jadi, kelihatan bahwa kalau Q0, Q1 itu distinguishable. Nah, kalau untuk Q0 dan Q2, itu kita lihat itu juga distinguishable. Begitu juga untuk Q0 dan Q3. Nah, sedangkan untuk Q1 dan Q2 itu dia indistinguishable. Untuk Q2 dan Q3 itu juga sama, indistinguishable. Dan yang terakhir Q1 dan Q3 itu juga indistinguishable. Nah, dapat dipasangkan, maka didapatkan pasangan state sebagai berikut. Jadi kita udah tahu nih yang mana yang distinguishable dan indistinguishable. Nah, habis itu kita selanjutnya kelompokkan pasangan state yang indistinguishable. Yaitu kita dapat tadi ini kan kelompokannya itu ada yang Q1 Q2, Q1 Q3 sama Q2 Q3. Tuh. Nah, selanjutnya itu karena Q1 indistinguishable dengan Q2 dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka bisa dikatakan bahwa Q1, Q2, dan Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan satu stage. Nah, sehingga hasil penyederhanaannya adalah sebagai berikut. Nah, ini udah diagram yang bisa kita buat. Dari yang tadinya sepanjang ini, bisa kita buat lebih sederhana. Jadi seperti ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.